Nah, sekarang kita membahas properties yang kedua, yang merupakan fluida properties juga, tapi akan kita manfaatkan nanti di rumus untuk volumetric method, menghitung original oil in place dan original gas in place, yaitu adalah formation volume factor. Ini adalah satu properties yang mengandung makna untuk mengkonversikan volume hidrokarbon, apakah itu minyak atau gas, dari keadaan di reservoir ke keadaan di surface. Kita ketahui gas dan minyak itu dia compressible. Jadi ketika pada tekanan yang besar, dia volumenya akan mengecil, akan tertekan, dan ketika sampai ke surface, itu dia akan mengembang. Nah, faktor formation volume factor inilah yang kita gunakan untuk mengkonversikan volume itu. Nah, bagaimanakah dia? Nah, sebelum kita mempelajari formation volume factor dan lebih lanjut tentang volumetric method, rekan-rekan harus terbiasa dengan satuan barel. Satuan barel ini adalah satuan volume. Dia sama dengan feet sama seperti sentimeter pangkat 3, feet pangkat 3, inci pangkat 3, itu satuan volume. Tapi karena kita berbicara tentang reservoir, tentang lapangan, maka minyak itu sering pada field unitnya menggunakan barel. Nah, karena kita ada dua kondisi ketika membahas tentang reserve ini, yaitu kondisi di reservoir, yaitu di subsurface di bawah tanah, dan kondisi surface yang maksud itu adalah di atas permukaan. Dan di sekitar surface ini kita panggil sebagai stock tank. Nah, untuk satuannya juga ketika kita membicarakan tentang keadaan di reservoir, itu disebut dengan reservoir barrel. Dan ketika dia mencapai ke surface, itu kita panggil dengan stock tank barrel. Itu untuk minyak. Ketika untuk gas, kita keadaan reservoir, kita panggil dia reservoir barrel. Ketika dia pada surface, nah ini agak aneh sedikit nih, yaitu namanya standard cubic foot atau SCF. Cubic foot ini kan adalah foot pangkat 3, FT pangkat 3. Karena kan ketika dia udah berpangkat 3, itu berarti, yaitu yang kubik ini kan artinya pangkat 3, itu berarti dia adalah satuan volume. Jadi ini ada beberapa parameter yang terkait dengan formation volume factor ini yang kalian harus pahami dan harus ketahui lah. Ya, itu oil formation volume factor, simbolnya BO. Ini adalah satuannya RB per STB. Ya, ini sama-sama barel ini. Cuma perbedaannya adalah ini RB ini adalah reservoir dan STB ini adalah stock tank. Jadi RB pada keadaan reservoir di bawah tanah subsurface dan STB itu di stock tank atau di permukaan. Ya, inilah pengertiannya. Jadi BO ini mengandung makna berapa, kalau misalnya kita punya minyak satu stock tank barrel, satu stock tank barrel, ketika kita bawa ke reservoir, berapa volumenya, dan ketika dia udah bawa ke surface, kan ingat ada pembahasan bahwasanya minyak itu ketika sudah berada di bawah bubble point pressure, seperti minyak pada dalam korek, jika kita paparkan ke keluar korek dia menjadi gas. Maka ada minyak yang berubah menjadi gas, bagian minyak yang berubah jadi gas, dan ada bagian minyak yang tetap menjadi minyak. Nah, kalau seandainya yang gas terlepas tadi itu kita gabung lagi ke dalam minyak dan kita bawa ke reservoir, inilah BO ini adalah faktor yang menjelaskan volumenya, ya, untuk mengkonversikannya. Sama seperti gas formation volume factor juga, atau BG, dan ini satuannya adalah RB per SCF seperti yang saya terangkan di sini. Nah, kalau ini kan kalau gas dia memang gas saja, nggak ada lagi istilahnya itu gas yang berubah jadi minyak, juga nggak ada. Karena kan pasti kalau gas di reservoir sampai permukaan ya gas lagi, cuma dia akan volumenya akan lebih besar. Nah, ya, yang membedakan antara keadaan reservoir dan keadaan di permukaan itu sebenarnya adalah tekanan dan suhu. Tapi keseringannya suhu tidak terlalu menjadi faktor yang penting, tapi yang penting itu adalah tekanan. Ya, penting juga suhu, tapi yang lebih sering kita bahas adalah mengenai tekanan. Nah, yang berikutnya itu adalah solution gas oil ratio atau RS. Nah, ini adalah parameter yang menjelaskan berapa banyak
minyak kita yang akan terlepas menjadi gas ketika tekanan itu berubah. Nah, jadi BO sama RS ini dia akan bekerja sama ini dalam sebuah persamaan. Kita tidak akan bahas di sini. Nanti kita akan bahas BO dan RS ini pada chapter material balance terutama. Nanti mungkin di flow equation juga kita akan bahas, ya. Dan yang terakhir adalah bubble point pressure atau tekanan gelembung. Ini adalah tekanan minimal atau maksimal. Intinya kalau tekanan kita tinggi, ketika tekanan itu turun ya, tekanan yang terakhir itu yang pertama kali minyak akan mulai melepaskan gas jika ada gas yang keluar dari minyak itu. Ya. Jadi kalau sebelum ketika tekanan reservoir kita masih di atas tekanan PB ini, maka tidak akan ada gas di situ, tetap minyak aja dia. Tapi ketika sudah di bawah tekanan bubble point pressure ini, maka sudah ada gas yang terlepas dari minyak. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini sedikit ilustrasinya untuk membahas tentang perubahan volume ketika terjadi perubahan tekanan, ya. Ini pada keadaan reservoir. Ini adalah anggap ini adalah permukaan, ya. Dan ini di subsurface, di bawah tanah, dan ini di atas permukaan. Jadi reservoir saya buat ini bentuknya, anggaplah ini bentuk reservoir kita, dan inilah stock tank. Stock tank itu tangki ya maksudnya. Nah, jadi ketika dia masuk ke permukaan kan dia masuk ke tangki, nah, maka dibilang stock tank, tempat dia duduknya itu. Nah, ketika dia di atas above bubble point pressure, berarti dia kan tidak ada gas yang terlepas dari minyak. Nah, ini bentuk peta ini mewakili ilustrasi perbedaan volume ya. Jadi kalau minyak ada minyak dan gas, jadi minyak ini ketika sampai ke permukaan dia akan mengembang sedikit karena compressible daripada minyak itu kecil, dan ketika gas dibawa ke permukaan dia akan mengembang lebih besar. Nah, tengok satuannya, ini RB oil untuk minyak dan ini STB oil. Nah, kalau misalnya seandainya kita pakai konversinya, kan BO ini tadi RB per STB kan, maka untuk mendapatkan STB oil itu berarti RB oil dibagi dengan BO. Nah, begitu juga dengan gas ya. Nah, itu ini RB gas, tengok ini reservoir barrel of gas ya. Kita bawa ke permukaan, dia akan memuai, membesar karena tekanannya berkurang, dan untuk mendapatkan SCF gas itu adalah RB gas dibagi dengan BG. Nah, tapi kalau seandainya kita membicarakan tekanan-tekanan yang di bawah bubble point pressure, ya, itu minyak yang ada di bawah permukaan itu ketika sampai ke permukaan dia akan mulai ada gas-gas yang terlepas. Nah, gas-gas ini ada yang masih tinggal di antara minyak. Maksudnya dia udah bentuk gas tapi dia masih terjebak di antara minyak, tapi ada yang juga udah bersegregasi, dia udah bergerak ke tempat gas berada. Sehingga kalau kita lihat di sini, ketika udah di bawah bubble point pressure, tentunya volume gas lebih besar ketimbang dengan volume gas ketika masih di atas bubble point pressure. Itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini sebenarnya ini ilustrasi agak kurang tepat karena ketika sudah di below bubble point pressure, gas ini juga sudah terbentuk di reservoir. Tapi ini enggak, dan ketika udah masih di bubble point pressure pun, ketika di permukaan udah ada juga minyak yang terlepas gas yang terlepas di antara minyak ini. Tapi ini untuk mempermudah pemahaman untuk tahap ini, saya ilustrasikan seperti ini. Nanti ketika kita mempelajarinya ke depan, nanti tinggal pemahaman itu dimodifikasi seperlunya. Ya. Ini secara simpel untuk BO itu sebenarnya volume oil reservoir dibagi volume oil surface, dan BG juga seperti itu, tapi agak sedikit lebih kompleks lagi. Nanti kita akan pelajari di fluid properties, bagaimana cara mendapatkan BO dan bagaimana cara mendapatkan angka BG. Untuk chapter ini saya cuma akan bilang aja BO itu berapa, BG itu berapa, tinggal dimasukkan ke rumus untuk volumetric methodnya. Oke, sekarang baru kita masuk ke chapter 3 volumetricsnya, original oil gas in place. Nah, pada chapter ini saya akan bahas itu original oil in place dulu ya, supaya saya nggak usah beli oil gas. Kita bahas original oil in place, nanti tinggal disesuaikan kalau ternyata kita punya sistem yang gas ya, karena sama aja dia penerapannya kurang lebih. Nah,
Untuk original oil and gas in place ini kan permainannya volume, ya. Kita tahu total reservoir volume itu totalnya, termasuk dengan batuannya, termasuk dengan pori-porinya, termasuk dengan gas, minyak, dan air dalamnya. Jadi total keseluruhan itu bulk volume-nya itu adalah VB. Jadi kita sebelumnya kita udah bahas VB ini dalam skala core, dalam skala sampel batuan. Ini sekarang kita bawa ke skala reservoir. Jadi tetap bahasanya tetap sama-sama VB, ya. Terus pore volume available in reservoir. Ini kita berbicara tentang, anggaplah ini efektif porosity, ya. Maka porosity dikalikan dengan VB, kita dapat volume pori, ya. Terus untuk kita tahu berapa volume minyak yang kita miliki di reservoir kita, di dalam pori-pori batuan kita, itu berarti porosity dikalikan dengan bulk volume, ya. Porosity dikalikan dengan total reservoir volume, kita dapat volume pori, kita kalikan dengan 1 kurang SWI. Jadi kalau seandainya kita punya sistem itu adalah cuma minyak dan air, hanya minyak dan air, ingat ya, hanya minyak dan air, berarti kita nggak ada gas, ya. Berarti SWI tambah SOI sama dengan 1, ya kan? Sehingga SO itu adalah 1 dikurang SWI. Nah, kenapa kita memaparkan rumus ini dalam konteks SWI? Kenapa nggak SOI di sini? Nah, jawabannya karena dalam data logi itu kita lebih mudah dan lebih akurat untuk menghitung SWI daripada SOI. Karena dari data logging seperti resistivity contohnya, itu kan kalau kita punya formasi yang isinya air, itu kan resistivity-nya rendah, ya kan? Kalau formasinya minyak, itu memang resistivity-nya tinggi. Cuman batu itu kan resistivity-nya juga tinggi, sehingga kita kadang-kadang suka salah mengartikan resistivity-nya tinggi itu apakah itu batuan, apakah itu minyak. Sehingga kalau misalnya kita anggap itu dalam term SWI, itu bisa dibilang lebih akurat dan lebih mudah kita untuk mengkorelasikan antara data dari logging dan data dari core analysis di lab nanti. Sehingga inilah term yang biasa kita tulis untuk mendapatkan volume oil di pore space-nya, ya. Nah, inilah karena kan ketika kita bahas original oil in place dan kita paparkan itu kepada investor, itu satuannya itu dalam stock tank barrel. Jadi kalau kita punya minyak di reservoir itu, seandainya kita bawa dia ke permukaan, berapa banyak minyaknya? Karena kan kalau misalnya kita paparkan dalam bentuk reservoir barrel, itu volumenya kecil sekali. Nah, dan kita memang bukan volume itu yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Pasti minyak yang sudah kita bawa ke permukaan, pastinya kita paparkan dalam bentuk STB, stock tank barrel. Nah, dalam satuan SI, ini adalah rumusnya. N itu adalah original oil in place, itu sama dengan porosity dikali VB menjadi pore volume dikali dengan 1 kurang SWI average, ya, bar. Karena ini kan pada reservoir kan dia pasti di setiap titik itu berbeda. Jadi kita rata-ratakan. Nah, cara merata-ratakannya tuh nanti mungkin kita akan bahas nanti. Saya lupa di chapter berapa kita akan bahas ini. Ini adalah jadi yang bagian atas ini, bagian atas dari ini banyak penyebut bilang. Nah, yang bagian atas ini kita anggap sebagai volume oil dan kita bagikan dengan BOI untuk karena ini kan yang di atas ini satuan itu reservoir barrel dalam keadaan reservoir. Nah, ini kita bagikan dengan BOI, kita dapatlah keadaannya ketika di surface. Nah, inilah rumus untuk mencari original oil in place. Tapi kita kan ketika membicarakan ini kita bermain dengan field unit, ya. Field unit, maka kita tambah conversion factor di depannya 7758, ya. Nah, kalau kita pakai rumus yang field unit ini, maka keterangan-keterangan untuk setiap parameter yang ada di rumus ini, N itu adalah original oil in place, satuannya STB, porosity, ini pi ini adalah porosity, VB itu total reservoir volume, itu satuannya ingat ya, ini acre feet, ya. Acre ini luas daripada penampang sebuah zona, nanti kita bahas di depan. Dan feet ini adalah ketebalannya. Jadi acre ini adalah satuan luas,
feet adalah satuan panjang, ketika satuan luas dikali satuan panjang atau kedalaman menjadi sebuah satuan volume. Ya. Dan SWI adalah average initial water saturation, dan BOE adalah average initial oil volume factor. Satunya RB per STB. Nah, kalau gas itu tinggal kita ganti aja, yang tadi M menjadi G, ya, dan BOI kita ganti dengan BGI. Sama penjelasannya segala macam. 7758 ini sama seperti yang di N ini adalah sebuah konversi faktor aja ini. Nah, nanti tinggal silakan dicari sendiri dari mana 7758 ini. Kalau misalnya ingin tahu dan tidak berhasil mencari tahu, silakan tanya ke saya. Nah, sekarang untuk mengestimasi OOIP dan OGIP, kita udah tahu tadi rumusnya, ya kan? Tapi dari mana kita dapatkan porosity, di mana kita dapatkan VB, di mana kita dapatkan SWI, di mana kita dapatkan BGI? Dari sini jawabannya. Porosity kita dapatkan dari logging, ya, dan coring, dan korelasi keduanya atau korelasi dari metode-metode yang lain. SWI bar ini juga seperti itu, dari logging, ya. Ada induction and focus resistivity log untuk SWI. Kalau logging tadi pakai akustik sama neutron velocity, nanti ada density log lagi, kita bisa dapat velocity juga. Ini logging ini mungkin harusnya bahas di administrasi cekungan sama Pak Dayat, dan mungkin di geologi minyak bumi juga diajarkan untuk mendapatkan data logging ini. Nah, jadi coba bayangin kalian belajar geologi migas sama administrasi cekungan, pelajari logging, terus kalian pelajari coring ini nanti di reservoir, yang sekarang pengantar teknik reservoir ini. Kalau kalian ambil kedua mata kuliah, kalian bisa melakukan korelasinya. Nah, ketika nanti sudah berhadapan dengan proyek yang serupa, ya. SWI bar juga seperti itu. Nah, terus kita dapat BOI sama BGI itu, ini pressure, volume, temperature analysis, dan korelasi. Ini nanti insya Allah kita pelajari di fluid properties, gimana cara menghitung, mendapatkan angka BOI dan BGI ini. Nah, yang kita pelajari sekarang itu bagaimana kita mendapatkan bulk volume dari reservoir kita. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan menggunakan kontur map. Kontur map inilah cara yang paling tua, yang paling simpel, dan paling dasar. Seharusnya seseorang reservoir yang memiliki kemampuan, memiliki ilmu reservoir engineering, itu tahu bagaimana mendapatkan bulk volume dari kontur map. Yuk kita lihat bagaimana cara melakukannya. Nah, kita punya kontur map seperti ini, ya kan? Kontur map ini kan yang lingkaran-lingkaran ini kan sebenarnya penampang dari sebuah misalnya kita punya sebuah reservoir yang berbentuk anticline seperti ini, ya kan? Kan kalau dalam 3D-nya kan begini, ya kan? Jadi kalau misalnya kita tarik garis 1, 2, 3 sebagai penampangnya. Jadi kalau setiap garis ini kita tengok dari atas, itu menjadi seperti ini. Setelah kontur mapnya, ini cross sectionnya. Nah, jadi yang kita lakukan, ya kan? Yang kita lakukan, setiap garis ini kan ada yang berpotongan dengan si cap rocknya ini, ya kan? Itu kita hitung luasnya. Kita hitung luas berapa kontur yang ini, dan berapa luas kontur yang ini, ya, dan berapa luas kontur yang ini. Nah, itu nanti kita kalikan dia, itu kita dapat luas, itu dalam acre, ya. Maka berarti ada zona di antara kontur yang 5000 ini, kedalaman 5000, dengan kontur di kedalaman 5050. Berarti kan ketebalan zona ini kan 50. Nah, berarti nanti kita dapatkan volumenya berapa. Bagaimana caranya? Nah, di slide berikutnya. Nah, cara menghitung luas kontur itu salah satu cara yang paling paling tradisional lah kita bilang, atau yang paling dasar sekali, itu adalah dengan menghitung jumlah kotak yang ada di map itu. Kan ini kita punya map. Ini contoh yang udah saya kasih handoutnya, ya. Itu adalah Apache field, ya, lapangan Apache. Jadi ini kan udah ada skalanya, ya kan, 0 sampai 1 mile. Berarti dari jarak dari sini kemari itu 1 mile. Jadi kita buat kotak-kotak seperti ini yang ada di gambar ini. Kita lihat di sini. Kita buat kotak-kotak. Jadi kita tahu, misalnya satu kotak ini adalah 1 cm kali 1 cm kali 1 cm, ya.
Nah, pada peta yang ini yang saya buat ini 1 mile itu ada 14 kotak ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, berarti kan skalanya itu 14 cm sama dengan 1 mile, ya kan? Berarti nih 1 mile adalah 14 cm. Berarti kan 1 cm itu 0,07 mile, ya kan? Nah, berarti kalau seandainya satu kotak ini luasnya adalah 1 kali 1 cm kali 1 cm, sehingga luas satu kotak di peta ini adalah 1 cm kuadrat, berarti luas pada kenyataannya itu adalah 1 cm kuadrat sama dengan 0,0049 mile kuadrat. Ya. Jadi gitu. Berarti cara menghitung luasnya ya kita hitung jumlah kotak yang terkandung dalam kontur ini. Misalnya, kontur pada kedalaman 2000. Ya, ini anggaplah ini adalah bagian teratas daripada Cape Rock itu. Kita hitung jumlah kotaknya. Kayak gini ya. Ini dua kotak ini kita anggap karena setengah-setengah gini jadi satu kotak. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 setengah. Nah, 7 setengah. Ada 7,5 kotak di sini ya. Berarti 7,5 dikali dengan, jadi ada 7,5, jadi luasnya pada map ini 7,5 cm kuadrat. Berarti luas kenyataannya adalah 7,5 dikali 0,0049 mile kuadrat. Itu adalah luas pada kenyataannya. Nah, nanti tinggal tengok berapa luas kontur yang 2200 ini. Nah, ini saya udah buat nih hitungan-hitungannya. Saya hitung semua ya. Itu berarti kontur 2200 termasuk kontur yang ini ya. Jadi luasnya semua yang ini. Nah, ada 101 kotak. Ya bukan 61 kotak di sini. Tapi ini ada hitungan lagi yang setengah-setengah ini kan saya ini sama yang kotak ini kita anggap satu kotak lah. Itu nanti tinggal dikalikan dengan skalanya. Gitu. Nah, jadi kita hitung semua konturnya. Kita hitung luas untuk semua konturnya. Begitu. Nah, untuk menghitung volumenya bagaimana? Ini dia. Jadi ini tadi kontur yang tadi kita punya ya. Ini jadi kalau misalnya kontur 5000 ini kita tarik garis di sini, nah berarti ini yang kontur ini berada di atas kutub yang ini, berarti 5050 berada di garis ini dan seterusnya ya. Nah, bagaimana cara menghitung volumenya? Kalau bentuk yang ini kita simplifikasikan, kita sederhanakan dia menjadi bentuk piramida seperti ini. Jadi anggap ya, meskipun dia bentuknya kurvatur kayak gini, melengkung-lengkung gini, kita jadikan seperti patah-patah kayak ini. Itu untuk menghitung volume setiap zona ini kita bisa menggunakan rumus piramida formula. Itu adalah piramida formula untuk menghitung volume sebuah bangun ruang yang berada di antara dua successive plate. Jadi ada dua bidang ya, bidang satu dan bidang yang kedua, yang ditutup dan yang dialas. Itu ini rumusnya, rumus volumenya. Delta VI ini maksudnya gini ya, kan ini adalah keseluruhan bentuk bangun ruang kita ya, semua ini, tapi kita ingin hitungnya per zona. Zona hijau, zona pink, dan zona kuning. Nah, karena per zona ini misalnya seandainya keseluruhannya adalah V, maka per zona ini adalah delta V. Nah, nanti jumlah dari delta V itu menjadi V. Nah, ya, maka delta VI sebuah zona ini adalah ini rumusnya. H per 3, H adalah kedalaman, ketebalan. H, ini H. Dan per 3 dikali AI, ini A. Berarti misalnya seandainya kita menghitung volume daripada zona hijau ini, berarti ini kan adalah zona 1, kita anggap ya. Ini zona 1. Berarti A1-nya itu adalah tutup dari si zona 1, dan A plus 1 berarti kan kalau AI-nya indeksnya itu adalah 1, berarti AI plus 1 kan A2. Nah, berarti A2 itu adalah alas daripada zona 1. Ditambah dengan akar A1 kali A2. Gitu. Nah, dan terus seterusnya. Jadi gini ya, bahasa ini kita ada 3 zona di sini. Seandainya kita punya 3 zona. Ini zona hijau, itu delta V1, ini rumusnya. Untuk zona pink, nah itu zona 2 kan? Zona 2. Nah, itu kan alas daripada zona hijau itu menjadi tutup bagi zona pink. Kalau kita lihat rumusnya, ini delta V2 ini adalah zona pink. Berarti ketebalannya itu adalah H2 yang ini bagi 3, A2 itu tutup dari zona pink, ditambah A3 alas dari zona pink, tambah akar dari A2 kali A3.
Dan begitu juga untuk delta V3 ya. Nanti mungkin kalau ada 4 zona, ada delta V4, ada 5 zona jadi delta V5 gitu kan. Nah, jadi makanya I ini adalah sebuah indeks. Indeks untuk merujuk ke zona yang mana. Nah, gitu. Nah, terus apa VB-nya? VB itu berarti VB itu adalah volume daripada reservoir kita adalah penjumlahan dari semua delta V ini. Misal kita punya zona, ada 3 zona, berarti VB adalah delta V1 tambah delta V2 tambah delta V3. Kalau ada 4 zona, berarti delta V1 tambah delta V2 tambah delta V3 tambah delta V4. Nah, itu menjadi VB-nya dan seterusnya, tergantung berapa zona yang kita miliki, ya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan VB dari situ, kita masukkanlah VB ini ke rumus original oil in place ini. Nah, mudah kan? Kita porosity sudah kita miliki, VB sudah kita miliki, SWI sudah kita miliki, dan BOI juga sudah kita miliki. Dapatlah kita berapa original oil in place. Tapi itu merupakan sebuah estimasi. Nah, estimasi karena saya bilang tadi modelnya kita simplifikasikan. Tapi sudah cukup representatif untuk membuat sebuah keputusan dalam proyek untuk mengembangkan lapangan kita. Nah, ini adalah sebuah rangkuman daripada langkah-langkah untuk menghitung original oil in place ini. Tentukan berapa AI-nya dari contour map yang kita hitung kotak-kotak tadi, itu salah satu caranya. Terus kita hitung delta VI-nya dengan piramida formula tadi. Terus kita tentukan VB-nya dengan rumus ini. VB adalah sigma dari delta VI. Dan terus kita harus pastikan kita punya informasi porosity atau porosity average-nya, SW atau SWI average-nya, BOI atau BOI average-nya. Tentunya kita selalu akan menggunakan average karena dia pasti heterogeneous. Sebuah reservoir itu jarang sekali sebuah reservoir di setiap titik memiliki angka porosity, SW dan BOI yang sama. Bahkan permeabilitas juga seperti itu. Terus pastikan unit komitmennya itu benar. Kalau kita menggunakan rumus yang ini, ya kita menggunakan rumus yang ini, unit komitmennya harus benar. Nah, harus kalau kita menggunakan rumus ini harus pada field unit. Nah, berarti VG itu akan dalam STB. Ini dalam kasus ini G ya. Nah, kok saya tulis G? Saya ini N nih, salah. Nah, sorry. Kalau saya proses Inggris pula. Nah, jadi G-nya itu dalam STB, VB-nya dalam acre feet, dan DGI-nya dalam RB per STB kalau minyak, RB per SCF kalau dia gas. Nah, begitulah dia. Nah, sekarang ini adalah exercise yang harus kalian lakukan. Kalian hitung berapa OOIP dari lapangan ini dengan step yang sudah saya ajarkan tadi, menggunakan data yang ini. Ini exercise ini masih simple ya. Saya nggak tulis di sini, saya nggak buat oil water contact-nya di mana, saya nggak buat oil gas contact-nya di mana. Nanti itu mungkin saya akan ajarkan saja, tapi saya tidak akan jadikan tugas lagi di mana penghitungan OOIP dan OGIP kalau seandainya kita ada 3 fase dalam reservoir kita. Baik, ini tolong dikerjakan menjadi tugas dan dikumpulkan pada hari Minggu sebelum jam 12 malam. Baik, terima kasih sudah dapat dipahami. Kalau ada pertanyaan jangan segan untuk menghubungi saya. Ya. Dan ini kan yang simpelnya. Ini kalau yang udah sophisticatednya, kita udah punya komputer modelnya block by block. Tapi kalian udah ambil permodelan reservoir kan? Nah, pasti sudah memahami bagaimana cara membangun model ini. Nah, tapi kan ini kan udah sophisticated, sudah mantap lah, sudah modern lah. Nah, kita kembali back to basic. Karena kan nggak bagus kok kita memahami yang modernnya, tapi dari mana basis, dari mana fundamental untuk membangun sebuah model ini. Bagaimana orang zaman dulu ketika belum ada pemodelan ini menghitung OOIP dan OGIP. Itu dengan cara yang ini. Karena kenapa? Kalau kita memahami dasar, nanti ke depannya kita bisa mengembangkannya. Ini kan sudah cukup modern. Mungkin ada lagi yang lebih sophisticated, lebih advance daripada ini bisa kita buat. Dengan syarat kita harus memahami fundamental. Kalau enggak bisa salah nanti pengembangan ilmunya. Oke. Sekian video ini saya buat. Terima kasih.